Hai hai hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Ribidea nih. Nah, di sini kita akan membahas materi baru nih mengenai penerapan konsep pendidikan Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar adalah konsep pendidikan yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Penerapannya di sekolah yakni yang pertama, fleksibilitas kurikulum. Sekolah diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Misalnya, adanya pilihan pelajaran tambahan seperti coding, seni, atau kewirausahaan. Lalu, yang kedua, evaluasi berbasis kompetensi. Tidak hanya menilai hasil ujian, tetapi lebih menilai keterampilan dan kemampuan yang dimiliki siswa. Ini bisa melalui proyek, portofolio, ataupun presentasi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Merdeka Belajar mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih kreatif seperti project based learning, di mana siswa belajar melalui pengerjaan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, fasilitas teknologi. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin berkembang. Siswa bisa mengakses sumber belajar dari berbagai platform digital dan belajar secara mandiri. Lalu, apa sih manfaat Merdeka Belajar itu? Manfaatnya yakni yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena mereka bisa memilih topik atau metode yang paling sesuai. Yang kedua, membantu mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Yang ketiga, memperkuat karakter dan kemandirian siswa dalam mengambil keputusan tentang pembelajaran mereka. Dalam Merdeka Belajar itu pasti ada sebuah tantangan dan solusi yang harus kita hadapi. Apa saja sih tantangan dan solusi tersebut? Yang pertama yakni tantangan perbedaan kesiapan sekolah, di mana adanya ketimpangan fasilitas dan infrastruktur antara sekolah perkotaan dan daerah terpencil. Lalu yang kedua, tantangannya keterbatasan keterampilan guru, di mana guru ada yang kurang terlatih dalam metode pembelajaran baru seperti proyek berbasis teknologi. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur dan akses teknologi. Beberapa daerah ada yang kekurangan fasilitas dan akses internet yang memadai. Lalu yang terakhir, adanya ketidakpastian penilaian dan evaluasi, di mana tantangan ini adalah tantangan dalam penilaian berbasis kompetensi yang berbeda dari sistem ujian tradisional. Lalu, bagaimana sih dengan solusi yang harus kita hadapi dalam tantangan Merdeka Belajar? Yang pertama, yakni pelatihan dan pengembangan guru. Yang kedua, penguatan infrastruktur pengembangan kurikulum yang fleksibel. Lalu yang ketiga, sosialisasi kepada orang tua, peningkatan sistem penilaian, serta kolaborasi antar sekolah dan pemerintah. Jadi teman-teman, Merdeka Belajar itu memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Dengan penerapan yang tepat, konsep ini akan menciptakan generasi yang lebih kreatif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.